Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi teladan merupakan hal yang paling penting dalam meningkatkan karakter anak didik. Saya, Taufik Anggun Sopeullah, calon guru penggerak Angkatan 7, akan memaparkan beberapa hal mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh penting dalam pembangunan dan perkembangan pendidikan di Indonesia, yang pemikiran-pemikirannya pada konteks pembelajaran telah banyak dijadikan filosofi dasar dalam mendidik anak bangsa hingga sampai saat ini. Ada 3 pokok yang menjadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada anak. Dalam arti anak seharusnya dapat mudah memenuhi kebutuhannya dalam mengenyam pendidikan melalui proses pembelajaran. Mereka juga perlu mendapatkan nuansa yang bermakna dan suasana yang menyenangkan, aman, nyaman, merasa dihargai, dan tentu saja dapat mengembangkan dirinya dengan cara yang mereka senangi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik diibaratkan petani yang bertugas menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak itu. Seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang disediakan. Petani hanya dapat menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman tersebut, memberi pupuk, memberi air, memperbaiki kondisi tanah, membasmi hama yang memungkinkan mengganggu kehidupan tanaman. Tentunya beda jenis tanaman, maka beda pula perlakuannya. Artinya, seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar anak yang tentunya pasti berbeda-beda atau berorientasi pada anak tanpa mengesampingkan nilai-nilai budi pekerti yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam merupakan lingkungan di mana anak itu berasal, yaitu karakter dan sifat dasar yang dimiliki oleh anak, yang tidak boleh dilupakan sebagai seorang pendidik. Karena berbeda anak, maka beda pula cara memperlakukannya. Selain itu, ada juga kodrat zaman yang diartikan untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga yaitu trilogi pendidikan. Semboyan yang sangat terkenal dari beliau adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Dan hal ini yang menjadi poin utama dalam aksi guru untuk menciptakan pendidikan yang terarah dan baik kepada anak. Seorang pendidik harus memberikan kebebasan kepada anak didiknya untuk bisa membangun potensi, bakat, dan minat yang dimiliki. Pendidik harus bisa memberikan kesempatan supaya anak didiknya dapat membangun ide, membangun kreasi dan kreativitas, inovasi, serta dapat berkolaborasi sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar. Untuk itu, di sekolah kami sudah diterapkan beberapa program. Di antaranya ada pembiasaan literasi, outing kelas, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung dalam pengembangan bakat dan minat peserta.
Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran, saya berusaha untuk merancang metode dan media yang variatif yang dapat menumbuh kembangkan minat belajar peserta didik, sehingga peserta didik akan mampu untuk mengeluarkan cara berpikirnya, mengeluarkan gagasannya, ide-ide kreatifnya, inovasinya, dan tentunya bisa berkolaborasi. Pendidik juga dituntut untuk harus bisa mengembangkan karakter dan budi pekerti peserta didik, di mana di sekolah kami sudah ada program untuk mengembangkan karakter dan budi pekerti peserta didik. Misal program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan juga ada kegiatan kemanusiaan seperti semansa berbagi. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara telah banyak diterapkan dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, tak terkecuali di sekolah kita di SMA Negeri 1 Purwakarta. Saya selaku seorang guru wajib memberikan contoh yang baik dan menyenangkan, serta menuntun anak didik saya dapat dengan mudah mengembangkan diri dengan baik. Setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya semakin mengerti dan paham bahwa menjadi pendidik di abad 21 ini, saya harus bisa menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena itu, maka saya mencoba untuk selalu mengembangkan kompetensi diri melalui berbagai pelatihan dan bimbingan, termasuk program guru penggerak. Bekerjalah dengan kesungguhan dan segala keikhlasan hati. Insya Allah, kebaikan-kebaikan akan menghampiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.